Halo, aku Gusti Gina. Kamu lagi nontonin Adat Antara Ada dan Tiada. Yang biasanya aku bakal ngasih kamu asupan horor berupa cerita-cerita yang menyeramkan. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, izinkan aku minum dulu sebentar untuk membasahi tenggorokan. Dan ini kisahnya. Adat Antara Ada dan Tiada. Omnis satanica potestas, omnes. Kejadian ini berlatar belakang pada tahun 2015 di desa PB. Jadi ini singkatan ya, yaitu di Pulau Kalimantan. Nah, tokoh kita ini ada dua orang, Tiwi dan Yola. Tiwi dan Yola ini selain rekan kerja ya, mereka itu juga teman dekat gitu loh. Jadi di tempat kerja bersama, tapi juga di luar ya berteman. Walaupun mereka tidak bekerja untuk perusahaan ya, mereka itu sifatnya kayak freelance. Jadi biasanya pekerjaan itu by project. Nah, mereka ini adalah penulis webtoon yang ngegambar si Tiwi. Pada saat itu, Tiwi ini lagi sibuk nih, menggambar di iPad-nya. Fokus banget. Si Yola ngelihat temennya, ini sibuk banget kan. Dia tepuklah pundak si Tiwi. Dia bilang kayak gini, "Makan dulu Wi, kamu terakhir kapan makan?" Yola perhatian dong, takutnya kerja malah tipes. Jangan sampai kayak gitu. Tapi gengs, di sini tuh bukannya menjawab ya si Tiwi ini. Dia tuh masih fokus menggambar. Jadi masih fokus menggambar, diam gitu. Yola tanya lagi dong, "Wi, makan." Si Tiwi ini masih menggambar ya, dia nggambar. Tiba-tiba dia langsung kayak stres. Dia lempar lah tuh Apple pensilnya ke sofa. Dia histeris. Dia kayak orang stres banget. Melihat temennya kayak gitu, Yola pasti prihatin dong. Simpati dia. Dia tanya nih ke Tiwi, "Wi, lo kenapa? Ayo sini cerita. Siapa tahu aku bisa bantu." Tiwi tuh nggak langsung cerita ya apa yang dia pendam, apa yang dia rasakan. Karena Tiwi tuh bukan tipe orang yang mudah curhat gitu. Dia tuh nggak kayak gitu. Dia tuh tipe orang yang mendam. Nanti kalau udah mau meledak, baru deh. Atau bahkan meledak kalau nggak ada yang bersimpati sama dia. Setelah dia diam, dia berusaha buat menenangkan perasaannya. Akhirnya dia malah meneteskan air mata. Jadi dia nangis nih. Yola nih paham dong. Dia nggak mau mendesak si Tiwi buat cerita. Ditepuk-tepuknya lah. Pas Tiwi udah mulai tenang, ditanya sama Yola, "Gimana nah? Udah mau cerita nggak?" Nah di sini Tiwi akhirnya cerita. Dia mengeluarkan semua unek-uneknya dia. Gue capek yo. Gue capek. Yaudah, sekarang lo maunya gimana? Tanya si Yola kan. Coba deh satu-satu. Satu-satu kamu cerita. Nanti kita lihat nih apakah ada benang merahnya dari cerita kamu. Tiwi menghela napas panjang, lalu mulailah bercerita. Dengan wajah menunduk, dia bilang, "Gue capek aja sama semuanya. Di rumah, tuntutan makin gede. Kayak yang gue kasih tuh kurang aja. Ya kurang mulu gitu buat orang rumah. Padahal buat gue aja tuh mentok-mentok nonton ke bioskop. Atau makan di Kudo Ichi. Itu juga paling 1-2 kali per bulan. Lo tahu sendiri kan, gue tuh capek banget. Belum lagi gue ditanya mulu sama orang tua, kapan nikah. Gue nggak bisa bilang sama orang tua gue kalau gue tuh nggak tertarik sama konsep pernikahan. Aduh, wah, pokoknya mumet lah, gue pusing." Tiwi menjelaskan semua perasaannya kepada Yola. Di sini Yola mendengarkannya, dia tidak membantah, dia tidak menasehati si Tiwi. Cuma dia berpikir sejenak. Lalu Tiwi berdiri dan mengambil handphonenya. Setelah ngambil handphone, duduk lagi di sofa di sampingnya Tiwi. Yola tampak sibuk sama handphonenya. Nah, Tiwi yang melihat temennya kayak gak dengerin,
dia rada kesel nih. Udah mau cerita tapi malah dikacangin gitu kan. Terus kata Tiwi, lu dengerin gue gak sih Yol? Yola yang masih sibuk dengan handphonenya, dia bilang kayak gini. Bentar aja, bentar ya, bentar. Masih main handphone, bla bla bla. Tiwi ini cuman, Beberapa menit kemudian, si Yola dengan wajah sumringah dan antusias, dia bilang, Wi, besok kita libur. Kita liburan, aku udah pesan tiket pesawat buat kita. Kita bakal liburan ke tempat yang 180 derajat berbeda dari rutinitas kita sehari-hari. Tiwi yang mendengar si Yola ngomong kayak gitu, dia kaget dong. Kayak, dia anak tiba-tiba banget ngajakin liburan gitu. Walaupun dia tahu Yola emang orangnya pecinta traveling, dia suka banget jalan-jalan. Tapi nggak semudah itu bagi Tiwi buat mengeluarkan budget dan jalan-jalan keluar kota. Dia tanyalah, kemana kita? Terus kata Yola, kita ke Kalimantan. Gak pernah kan lo ke Kalimantan? Hah? Kalimantan? Ke Kalimantan? Tiwi di sini benar-benar terheran-heran dengan pola pikirnya si Yola. Kenapa tiba-tiba ngajaknya ke Kalimantan? Itu jauh banget kan dari Jakarta gitu. Singkat cerita, besok harinya Tiwi dan Yola sudah menginjakan kaki di Kalimantan. Jadi mereka ini tiba-tiba berlibur aja, dan Yola sengaja milih Kalimantan biar suasananya itu beda banget dari Jakarta gitu kan. Ya biar refreshing juga sekalian. Posisinya mereka udah di depan bandara ya, dan melihat sekitar ya kan, ini beda banget pemandangannya sama yang di Jakarta. Tiwi juga mikir, kalau di Jakarta biasanya dia mandangin gedung-gedung pencakar langit, terus juga padatnya ibu kota, belum lagi bunyi klakson tit 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 tit. Kalau udah jalan agak ke pinggir naik ojol, menemui itu pemukiman-pemukiman yang rapat banget perkampungannya gitu kan. Tapi di Kalimantan tuh beda banget. Gedung-gedung tertinggi tuh kayaknya nggak sampai puluhan lantai yang dilihat Tiwi. Terus juga banyak ijo-ijo, pohon-pohon, jalanan juga lengang, bisa dibilang lancar banget. Sedangkan dia di Jakarta tiap hari bermacet-macetan ria. Udara juga segar. Di sisi lain Tiwi tuh ngerasa, ini panas banget sih tapi. Jadi panasnya Kalimantan tuh panas kayak menyengat ke kulit gitu. Beda nih sama panasnya Jakarta. Panasnya Jakarta tuh lebih kayak agak pengap gitu ya, karena juga tercampur dengan polusi udara. Kalau Kalimantan itu pure, panasnya panas matahari. Nah, akhirnya ada nih seorang laki-laki datang deketin mereka, yang usianya tuh nggak jauh sama Tiwi dan Yola. Ya mau umur 30 ya 28, 29 gitu lah umurnya. Si Tiwi ini rupanya udah mulai good mood gitu. Dia lagi sibuk mandangin sekitar, saking fokusnya dia tuh nggak sadar si cowok tadi tuh datang. Lalu si Yola langsung nepuk pundaknya Tiwi. Dia bilang, Wi, kenalin nih, namanya Azir. Dia teman aku. Kita pernah kenal waktu aku traveling ke Lombok. Dan rupanya si Azir ini punya tour and travel di sini. Jadi sekalian lah dia nih yang bakal jadi tour guide kita selama di Kalimantan. Tiwi kayak ngeliat, oke, baik. Kenalin, aku Tiwi. Ya, saya Azir. Azir ini laki-laki asli Kalimantan yang dikenal sama si Yola tadi. Dia pun ngajak Tiwi dan Yola buat makan siang dulu. Karena kan saat itu posisinya masih siang jam 12-an gitu lah. Makan siang dulu nih ke sebuah restoran seafood yang sangat terkenal di kota itu. Bisa dibilang itu kayak restoran seafood nomor 1 lah di kota tersebut. Berangkatlah mereka. Berangkat ke restoran tersebut. Tiwi itu di perjalanan ngeliatin jalan, dia kayak bener-bener terkesima. Karena sebenarnya Tiwi ini tuh bisa dibilang nggak pernah ke Kalimantan sebelumnya. Bahkan untuk Pulau Jawa aja dia belum semuanya dia datengin. Orangnya tuh jarang banget jalan-jalan. Mentok-mentok dia liburan tuh ke Bandung atau ke Bogor, itu pun bersama keluarganya. Beda sama si Yola yang emang sukanya jalan-jalan. Jadi Yola itu tiap tahun dia punya bucket list gitu loh, mau kemana. Akhirnya nyampe nih di restoran tersebut. Ternyata restoran itu tuh kayak di tepian pantai gitu, tapi
cukup jauh sih, cuman kelihatan lautnya. Enak banget lah suasananya gitu kan. Terus makanannya juga emang bener-bener enak di lidahnya Tiwi dan Yola. Setelah makan-makan, seperti biasa turis ya kan, foto-foto, mengabadikan momen. Di sini Hazir juga bilang nih sama Tiwi dan Yola terkait dengan rencana mereka. Jadi Hazir bilang kalau mereka bakal diajak buat berwisata ke sebuah desa wisata gitulah. Jadi memang desa itu khusus kayak spot atau utamanya dari wisata di Kalimantan, di provinsi itu. Terus menurut Hazir, desa itu tuh bener-bener kayak masih virgin lah tempatnya. Memang nggak banyak fasilitas, cuman itu tuh yang daya tariknya dari tempat tersebut. Kalau kita berwisata ke sana, kita tuh nginepnya nggak di resort atau hotel atau villa ya, tapi kayak di tempat rumah-rumah warga yang disewakan. Dan akhirnya turis-turis yang datang ke sana itu merasakan tuh hidup sebagai warga di sana. Itu juga salah satu daya tarik wisata asing. Jadi justru banyaknya tuh wisatawan asing yang datang ke sana. Mendengar penjelasan dari Hazir, Yola nih sangat antusias ya, apalagi dia emang traveler. Kalau si Tiwi, oh ya udahlah aku ngikut aja, yang penting seru gitu. Yaudah, setelah itu berangkatlah mereka menuju desa tersebut. Yang ternyata desa itu tuh tidak dekat dari kota. Sepanjang perjalanan mereka dari kota dan desa itu ada di kabupaten yang berbeda, mereka pun nyampe di sana tuh sekitar 4 jam kemudian. Jadi 3 jam tuh di jalan besar, jalan provinsi ya. Jalan yang dilewati hutan, lalu ada pemukiman, hutan, pemukiman. Biasanya kayak gitu tuh kalau di Kalimantan. Sampailah di kabupaten tersebut, Kabupaten X. Dari sana mereka harus masuk lagi, naik gunung. Jadi desa itu adanya tuh di gunung, di atas gunung. Walaupun nggak di atasnya banget gitu, bukan di puncak gunung ya. Dari Kabupaten X itu menuju desa PB itu memakan waktu 1 jam. Makanya total perjalanan 4 jam. Jalanan di sana bener-bener bikin Tiwi dan Yola refreshing banget. Karena yang mereka lihat itu hamparan hijaunya pegunungan. Terus juga jalanan lengang. Walaupun sebenarnya jalanan mereka itu tepinya jurang gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Di jalan itu kan gak banyak kendaraan lain ya, jadi mereka bisa dengan leluasa menikmati perjalanan. Keluar jendela, ngeliat, ngerasain angin, wow, so good. Aku aja yang ngebayangin kayak sangat menyenangkan. Akhirnya nyampe lah mereka di sana sekitar pukul 5 sore. Nyampe di desa PB, mereka itu tuh parkir mobilnya deket dengan kayak jembatan gitu, tapi tidak bisa masuk ke dalam lagi karena untuk ke sebelah itu kan harus lewat jembatan dan mobil tuh nggak bisa masuk, yang mana jembatan itu tuh jembatan gantung. Jadi parkir mobil tuh sebelah sini nih. Akhirnya mereka turun lah. Ya layaknya pedesaan di Kalimantan, rumah di sana tuh kebanyakan rumah panggung yang masih terbuat dari kayu. Warga-warganya itu masih kayak beraktivitas ya karena udah sore. Ada yang menyapu halaman, ada yang ngobrol. Terus juga ada yang lagi pulang kerja, anak-anak lagi bermain di halaman. Suasana yang sangat hangat bagi si Yola dan juga Tiwi. Mereka pun dibawa Hazir nih buat menyeberang. Kebetulan tempat mereka tidur itu rumah warga yang disewa ya, karena nggak ada hotel tadi. Di seberang sana, jadi harus nyeberangin sungai. Nah sungainya itu bagus banget. Sungainya itu kayak sungai-sungai pegunungan, kalian tau lah ya, banyak batu-batu besar gitu. Di atasnya jembatan gantung tuh, jalan tek. Nyampe lah di rumah yang akan mereka sewa. Nah udah ditungguin tuh sama pemilik rumahnya yang bernama Paman Idun. Jadi panggilannya Paman Idun di sana. Nah di sana Hazir ngurus semuanya ya. Dia yang ngobrol sama pemilik rumah, bla 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 bla, ngurus pembayaran dan lain-lain gitu. Dikasihlah kuncinya. Mereka pun masuk nih ke rumah tersebut. Rumahnya ini sama aja kayak rumah-rumah warga biasa. Jadi kayak rumah-rumah di sana tuh mirip-mirip gitu loh. Paling yang bedakan di pelatarannya atau terasnya ada benda-benda tertentu atau warna catnya.
yang sebenarnya kurang lebih aja 11-12 rumah-rumahnya. Mereka bukalah nih pintunya. Ketika dibuka pintu rumahnya, Tiwi sama Yola nih agak kaget. Oh, kayak gini ya rumahnya. Jadi rumahnya itu tuh nggak punya sekat, nggak punya kamar. Ketika kita buka, los. Kalau orang kota mungkin bisa membayangkan kayak studio. Cuman versi rumah dan lebih besar ya dibanding apartemen studio. Jadi los, kotak, swing, belakang, dapur, ada toilet dan kamar mandi. Udah kayak gitu doang. Buat tidur rupanya tuh di pojokan sebelah sana ada kasur. Ada kasur kasur lantai yang digulung. Terus juga ada buletan kayak gumpalan kain gitu. Nah nanti mereka tidur di sana tuh, kasurnya tuh ada 4. Mereka bakal buka masing-masing. Jadi kayak udah kalau di Kalimantan tuh bilangnya diampar. Diampar aja, diampar, dibuka, digelar gitu. Oke lah, istirahat sebentar, naruh barang ya kan, terus meregangkan badan, melihat-lihat jendela. Akhirnya setelah berasa cukup nih, itu masih jam 5-an lewat gitu, belum terlalu gelap juga. Si Tiwi nih pengen keluar. Jadi dia terpikir mau mandi di sungai. Jadi rumahnya itu pas banget belakangnya sungai. Cuman turun ke belakang gitu doang. Mau mandi, tiba-tiba si Hazir sebelum Tiwi keluar dari pintu, langsung dihadang dia. Dia langsung nanya, Mbak Tiwi mau kemana? Tiwi yang ngelihat Hazir tiba-tiba di hadapan dia heran dong. Si Tiwi bilang, Mau ke sungai belakang rumah. Ini aku tadi pas lewat kulihat sungainya bagus banget. Terus juga sungainya banyak batu besar gitu kan. Aku mau mandi sama berenang di sana. si Hazir langsung balas, dia bilang, Jangan Mbak, sekarang lagi Sanja Kuning. Sanja Kuning, apaan gitu kan. Si Tiwi yang udah heran makin bingung sama pernyataan si Hazir. Dia bilang lah, Hah? Maksudnya apa? Sanja Kuning? Udahlah, aku mau mandi sama berenang ke belakang. Hazir ini bingung gitu mau ngejelasin. Jadi dia cuma bisa bilang kayak gini, Mbak, saya tolong banget. Hormati kepercayaan di sini. Nah Yola melihat ada ketegangan antara Hazir dengan si Tiwi, dia langsung berdiri dong. Dan dia deketin nih mereka. Ya tanyalah kepada Hazir. Emang kenapa Mas Hazir? Coba jelasin ke kita. Kita udah jauh-jauh ke sini, kita tuh pastinya mau nyari suasana yang beda dari Jakarta. Kita mau pengalaman baru, jadi ya wajar lah kalau si Tiwi pengen main, kata Yola ya tadi. Nah Hazir ini langsung berubah wajahnya serius. Kalau tadi dia kayak khawatir langsung sigap, ini wajahnya serius. Dia menjelaskan apa yang dimaksud dengan senja kuning. Jadi gini Mbak, di Kalimantan itu ada banyak kepercayaan ya. Atau kalau orang zaman sekarang bilangnya mitos. Tapi bagi kami, nggak ada salahnya kalau kita ngikutin apa kata datu atau leluhur kami di zaman dulu. Coba deh, kalian lihat sendiri dari jendela. Itu suasananya sedang senja, tapi kuningnya kuning pekat. Setelah dibilang kayak gitu, Tiwi dan Yola langsung ngeliatin keluar kan. Ngeliat ke jendela. Ih bener. Jadi itu kan udah jam 5-an, udah mau 5:30. Biasanya jam segitu tuh petang kan, senja. Cuman senjanya ini bukan senja kayak biasa yang kejinggaan atau kebiruan gitu mau gelap. Ini nih bener-bener kuning pekat kayak video yang difilterin. Terus juga mereka menyadari nih, perkampungan ketika mereka datang tadi tuh rame, warga kan lagi beraktivitas. Dari dalam rumah mereka bisa lihat di luar tuh nggak ada satupun warga. Kayak tiba-tiba kayak kampung mati, sepi banget. Tiwi yang menyadari hal ini dia bilang dengan pelan, Yol. Si Yola juga tentu menyadari ya kejanggalan ini. Yola bilang, sepi. Hazir itu langsung berdiri di belakang mereka, di dekat jendela. Dia bilang, Ya benar Mbak, sepi. Kita datang tadi, warga sedang ramai beraktivitas, dan sekarang lagi senja kuning, semua warga itu sudah masuk ke dalam rumah, dan tidak ada yang beraktivitas di luar. Karena bagi kami, ketika senja kuning, kita nggak boleh ada di luar.
demi keselamatan diri kita sendiri. Tiwi yang dengernya tuh kayak agak kesel gitu, karena dia pengen mandi tadi kan. Terus dia bilang nih, Zir, lo nggak bawa kita ke tempat aneh atau tempat terkutuk kayak di film horor kan? Mendengar perkataan Tiwi kayak gitu, si Yola ini langsung negur dong. Dia bilang, "Hus, Tiwi, ingat ini di tempat orang, jaga omongan." Hazir nih dia sebenarnya kayak nggak enak hati, tapi namanya juga tamu dia gitu kan. Jadi dia berusaha untuk tersenyum walaupun senyumnya itu kayak senyum berat gitu. Dia jelaskan lah kayak gini. Enggak. Ini sebenarnya fenomena yang udah biasa di Kalimantan. Senja kuning ini bisa terjadi sewaktu-waktu, ya di semua tempat di Kalimantan. Makanya kita yang harus berhati-hati. Kalau senja kuning datang, jangan di luar rumah. Yola di sini tuh dia makin penasaran dengan senja kuning ini. Jadi dia tanya, emang kenapa kalau kita keluar? Nah, di sini pun Hazir mengatakan nih, ternyata ada mitos. Kata Hazir, jadi gini Mbak, konon saat senja kuning itu adalah waktu yang tepat nih bagi dunia supernatural di sini. Jadi kami percaya saat senja kuning adalah waktu yang berbahaya kalau kita berada di luar rumah. Karena pada saat senja kuning bisa saja ada pelaku ilmu supernatural yang sedang melepas ilmunya. Misal seperti santet, atau kalau di sini disebutnya parangmaya. Dan senja kuning sejak dulu memang ditakutkan. Santet itu karena kita di luar rumah malah mengenai tubuh kita. Lalu sejak zaman dulu kala memang senja kuning ini dikaitkan dengan malapetaka. Jadi untuk menghindari malapetaka tersebut, saat senja kuning warga tidak ada yang keluar dari rumah. setelah mendengar jawaban dari Hazir, itu suasana tiba-tiba tegang. Di tengah ketegangan itu ya, Tiwi ini tiba-tiba dia tertawa. Dia kayak merasa konyol gitu. Dia langsung berusaha merasionalkan pikirannya dia. Lalu dia tepuklah si Hazir nih. Zir, sini gue kasih tahu sama lu. Senja itu berwarna kuning karena ada fenomena yang disebut dengan scattering atau pemandaran cahaya di dunia ini. Pokoknya warna cahaya ini tuh bisa berubah karena dipengaruhi sama molekul dan partikel di atmosfer. Gitu deh pokoknya. Jangan terlalu khawatir. Hal ini tuh biasa aja, udahlah. Aduh, gue mau berenang aja dulu. Bye. Tiwi setelah ngomong kayak gitu sambil ketawa kecil, dia langsung keluar, buka pintu, ke belakang, ke sungai, langsung berenang. Karena dia langsung kayak, aduh ngapain percaya sama mitos kayak gini, tahayul-tahayul kayak gini gitu kan. Berenanglah dia. Hazir yang melihat tingkah Tiwi itu langsung kayak khawatir wajahnya. Ya mau gimana? Ini udah terlanjur. Gimana dong? Akhirnya si Yola juga setelah mendengar ucapan si Tiwi itu kayak merasa ada benarnya ya. Yola bukannya stay di rumah, dia malah ikut sama Tiwi buat ke belakang. Jadi Yola juga turun tuh, ngikutin si Tiwi. Hazir itu tetap stay di dalam rumah karena dia percaya bahwa saat senja kuning jangan keluar rumah. Akhirnya Tiwi dan si Yola nih berenang lah di belakang. Jadi kan sungainya tuh banyak batu-batu besar gitu ya. Batu-batu kecil pun juga banyak. Tapi ada area-area yang tidak berbatu sehingga bisa berenang di sana. Nah, Tiwi tuh berenang tuh di sana. Yola yang ngelihat Tiwi bahagia kayak menikmati alam, dia merasa oke, ini aku nggak salah ngajakin ke sini karena Tiwi butuh refreshing kayak gini. Suasananya juga beda banget kan dari Jakarta. Setelah berenang cukup lama, Tiwi ini naik ke atas batu yang gede banget, bahkan lebih besar dari badannya dia. Dia rebahan tuh di atas batu kayak gini, sambil ngeliatin langit. Jadi emang bagus banget sih, dari bawah tuh kan kelihatan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Terus juga suasana senja. Apalagi dia habis perjalanan panjang, mandi itu menyegarkan sekali. Yola dia juga mandi terus duduk di samping Tiwi. Mereka ngobrol tentang ih cakep banget ya ini tempatnya gitu-gitu.
Nah, waktu mereka ngobrol berdua nih dari seberang sungai, jadi kan ini rumah mereka. Ini sungainya sebelah sini. Ini jembatan nih. Di sini nih kan juga rumah penduduk kan. Ada rumah nih yang berseberangan. Jadi rumahnya tuh posisinya sebenarnya jendelanya seberang-seberangan dengan rumah yang mereka sewa. Dari jendela itu ada terlihat nenek-nenek udah tua. Wajahnya melotot kayak wajah marah. Terus tangannya kayak gini nih. Dia kayak nyuruh naik ke rumah. Tiwi yang melihat itu langsung ngasih tahu Yola. Dia bilang, Yol, lu lihat nggak nenek itu? Yola, Tiwi sama-sama ngeliatin. Dan nenek itu tuh masih kayak gitu. Mereka kayak creepy kan. Maksudnya apa itu? Lihat sekitar cuma ada mereka berdua. Berarti si nenek itu ngomongnya ke mereka berdua gitu kan. Entah si nenek itu ngomong atau enggak, tapi suara aliran sungai arusnya itu kan nyaring ya, jadi nggak terlalu terdengar. Yaudahlah naik aja lah gitu. Merasa nggak enak sama warga di sana, akhirnya Tiwi dan Yola memutuskan buat naik nih ke rumah. Karena juga udah semakin gelap juga sih posisinya, udah mau jam 6. Naiklah ke rumah mereka. Setelah naik, mengeringkan badan, istirahat-istirahat sebentar. Ya, ngobrol-ngobrol, makan malam. Karena malam posisinya, mereka pun udah mau tidur. Nah, di rumah itu tadi kan disediakan kasur lantai dan juga gumpalan kain gitu. Ternyata gumpalan kain itu adalah kelambu. Jadi orang di Kalimantan itu tidurnya harus pakai kelambu gitu. Si Hazir itu ngasih nih kelambu itu ke Tiwi dan Yola. Dan dia bilang, Mbak, sebelum tidur kita gantung kelambu dulu ya. Yola yang gak pernah tidur dengan kelambu, dia nanya dong ke Hazir, ini gimana cara pakainya. Akhirnya si Hazir bantulah buat gantungin. Jadi untuk pakai kelambu itu, dia ada talinya di keempat sudut, lalu nanti digantungin tuh ke dinding. Misalnya dikaitkan di kayu gitu atau di paku. Setelah tergantung barulah bisa tidur. Yola itu tuh sempat bilang gak mau pakai kelambu, jadi tidur biasa aja. Mereka terbiasa gak pakai kelambu. Tapi Hazir bilang, jangan mbak, pakai aja. Tiwi yang mendengar, aduh ada apa lagi nih, mitos apa lagi yang mau disampaikan si Hazir gitu kan. Bahkan si Tiwi tuh ngegodanya kayak gini loh. Kenapa Zir? Ada malah petaka lagi kalau nggak pakai kelambu. Aduh, Hazir nih dia, menghadapi orang kota ya. Tapi dia tahu kalau ngomong sama Tiwi harus dengan logika. Jadi dia bilang, Oh enggak mbak, ini kan kita di hutan, desanya di tengah hutan di gunung. Biasanya banyak nyamuk kalau malam. Dengan pakai kelambu kita nggak digigit nyamuk. terus kata Yola sama Tiwi, oh iya bener juga gitu. Ya udahlah, digantunglah kelambu ini. Pakailah kelambunya buat tidur. Waktu berjalan udah semakin malam, Yola, Tiwi ini udah merasa capek banget badan karena perjalanan mereka dari Jakarta naik pesawat, terus dari kota pindah kabupaten 3 jam, 1 jam lagi naik gunung. Itu tuh melelahkan banget gitu. Dan si Tiwi sama Hazir juga sempat ngobrol bentar sebelum tidur mengenai rencana mereka esok hari. Jadi kayak, oh besok tuh kesini-sini. Hazir bilang mau ngajakin ke air terjun, mau ngajakin ke tempat pembuatan sirup, mau ngajakin bambu rafting dan lain-lain gitu. Banyaklah agenda yang mau dilakukan. Selama kurang lebih rencananya 5 harian di sana. Nanti sisanya mereka di kota. Terus tiba-tiba si Tiwi, dia ini memang punya penciuman yang tajam gitu ya. Dia tuh mencium aroma yang asing bagi hidung dia. Jadi dia kayak gini nih. Ini aroma apa ya? Enak banget. Enak. Oh ternyata itu tuh aroma dupa. Jadi Hazir bilang kalau di malam tertentu kadang tuh ada warga yang mungkin tetangga mereka gitu ya, yang menyalakan dupa. Dan dupa itu terbuat dari gaharu. Nah mendengar penjelasan si Hazir, si Tiwi ini malah pengen bawa oleh-oleh dupa itu karena katanya wangi. Terus si Yola bilang, ngapain bawa oleh-oleh dupa? Mending nanti makanan gitu kan, cemilan-cemilan. Terus kata Hazir, Oh nggak usah lupa mbak, parfumnya ada kok, parfum aroma gaharu gitu. Ya udah nanti beli di kota aja. sudahlah nih perbincangan mereka pada malam itu.
Masing-masing Hazir tuh terpisah ya tempat tidurnya dan juga kelambunya. Si Tiwi dan Yola itu satu kelambu. Mereka udah masuk di kelambu masing-masing. Terus teringatlah di benaknya Tiwi dan Yola, biasanya jam segini mereka tuh nggak bakal tidur. Karena itu masih jam 8-an, jam 9 gitu. Malah kadang-kadang tuh mereka masih menggambar atau ngejar deadline atau ngerjain kerjaan-kerjaan yang memang harus secepatnya dilakukan. Tapi tiba-tiba ya malam itu terasa hening, damai. Yang terdengar tuh suara binatang-binatang khas dari hutan. Selain itu juga bunyi arus sungai itu malam-malam kan enak banget ya. Pokoknya sangat-sangat menenangkan. Singkatnya mereka pun akhirnya tertidur. Suasana malam itu seperti biasa, kalau desa PB ya temaram ya, namanya juga di pedesaan. Tidak banyak lampu-lampu, paling penerangan hanya dari lampu jalan di jalan utama, lalu juga lampu di teras warga. Rumah-rumah warga tuh biasanya kalau di dalam itu dimatikan, termasuk lampu di ruang tengah. Yola itu tipikal orang yang tidur agak susah. Dan ketika dia tidur, lalu ada suara yang tiba-tiba, distraksi tiba-tiba, bukan suara yang pengantar tidur. Misalnya tadi kan dia tidur dengar suara aliran sungai, arus sungai, terus juga ini tuh udah, ya udah dia tidur dengan suara itu, dia bisa tidur. Tapi ketika ada suara lain yang tiba-tiba ada, dia tuh pasti kebangun. Yolani dengar kayak ada pergerakan gitu loh, kayak ada kesibukan, srek 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 dalam rumah. Yolani pengen bangun nih, tapi dia ngantuk banget, udah tertidur juga. Tapi lama-lama suara aktivitas tuh makin kencang. Sampai-sampai Yolani dengar suara bisikan manggil namanya. Yola. Akhirnya mau gak mau, Yola buka mata dong. Dia penasaran, siapa nih yang kayak gini? Apakah Hazir atau si Tiwi? Ketika Yola itu buka mata, dia lihat di sampingnya, itu gak ada Tiwi. Apakah Tiwi yang di luar beraktivitas gitu kan? Yola bangun, keluar dari kelambu, ngecek lah, karena rumah itu tidak ada ruangan, jadi kan langsung kelihatan tuh semuanya isinya. Nggak ada Tiwi. Dia cek di toilet, nggak ada Tiwi juga. Nggak ada Tiwi. Yola tuh udah agak panik. Tiwi kemana? Tiwi kemana? Karena Yola ini nggak bisa nemuin Tiwi, dia langsung ngebuka tuh kelambunya si Hazir. Dia bangunin Hazir. Zir, bangun Zir. Tiwi hilang Zir. Tiwi hilang. Nah Hazir nih dengan setengah sadar gitu ya, Tiwi hilang. Ya udah dia bangun sambil ngumpulin nyawa. Dikasih tau lah sama si Yola apa yang dialami tadi. Dicek lagi di kelambu, dicek lagi di toilet, dilihat-lihat di rumah sekitar. Tiwi nggak ada. Mereka cek lagi dari jendela, nggak ada juga. Desa pada malam itu bener-bener sepi banget. Orang udah pada tidur, tengah malam posisinya. Karena di rumah itu nggak ada Tiwi ya, akhirnya Hazir ngajak Yola buat nyari ke depan, keluar. Siapa tahu si Tiwi ini lagi jalan keluar gitu kan, atau dia mengalami sleepwalking, we don't know. Rupanya pintu tuh masih terkunci dari dalam. Terus waktu mereka keluar, itu di teras itu masih ada sendal dan sepatunya si Tiwi. Kemanakah si Tiwi? Hazir dan Yola tetap mencari Tiwi keluar, karena udah jelas-jelas di rumah nggak ada. Jadi mereka berjalan tuh, megangin senter, menyusuri rumah-rumah warga. Kayak di jalan gitu kan, senter. Siapa tahu si Tiwi tuh lagi kemana gitu. Yola nih udah panik sebenarnya, dia bener-bener takut Tiwi kenapa-napa. Jadi dia nyenterin sambil manggil, "Wi, Tiwi, Tiwi." Dan cukup lama ya mereka tuh nyari. Sedangkan rumah warga di sana tuh nggak rapat gitu loh. Jadi satu rumah lain tuh ada space yang cukup lebar, beberapa meter. Dan selama itu juga Tiwi nggak ditemuin. Yola yang semakin panik, Hazir juga semakin bingung karena salah satu tamunya hilang. Dia mencoba berpikir keras nih, apa yang harus dilakukan saat ini. Terus Hazir teringat nih, kalau Pak Kades itu biasanya bilang kalau ada apa-apa 24 jam beliau siap sedia. Akhirnya si Hazir ngajak Yola buat ke rumah Pak Kades. Nah kebetulan rumah Pak Kades ini rupanya itu harus nyebrangin jembatan.
Jadi mereka balik lagi nih menuju jembatan, nyebrangin jembatan di tengahnya malam gitu ya. Dari jembatan jalan berbelok, ternyata rumahnya itu adalah rumah yang berseberangan dengan rumah mereka. Rumah yang sore tadi tuh ada nenek-nenek yang menyuruh mereka naik gitu. Azir udah di depan rumah Pak Kades, dia bilang, Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. nah nggak lama kemudian nih, seorang nenek-nenek tuh keluar. Wajahnya tuh nggak kelihatan jelas ya karena malam. Terus si nenek bilang kayak gini, Masuk, Ha. Tungguilah di sini. dalam bahasa Banjar. Setelah neneknya bilang kayak gitu, si neneknya nyalain lampu. Lalu Hazir dan Yola masuk. Mereka duduk tuh lesehan di lantai di ruang tamunya. Nah, karena lampu udah nyala, Yola tuh bisa ngeliat wajah si nenek tadi. Terus Yola tuh berbisik nih ke Hazir. Zir, nenek itu siapa? Hazir menjawab, Beliau ibunya Pak Kades. Yola malah bilang kayak gini. Ih, kok seram gitu sih. Nah, setelah itu Yola nih cerita lah kepada Hazir yang dia alamin sore tadi bareng si Tiwi. Kalau dia sore tadi tuh ngeliat si Tenek di jendela, terus melototin mereka, kayak marah-marah kepada mereka, nyuruh naik gitu. Tapi Hazir yang mendengar cerita Yola tuh kayak gak percaya gitu loh. Dia bilang, Gak mungkin, Mbak. Gak mungkin senenek kayak gitu. Dan gak mungkin nenek itu marahin kalian. Karena nenek itu buta. astaga. Yola di sini tuh kekeh banget. Dia yakin nenek-nenek yang dia lihat tadi sore bareng si Tiwi itu ibunya Pak Kades. Terus kata Yola, masa sih buta? Tadi kan neneknya bukain kita pintu. Rupanya tiba-tiba tuh tanpa sadar Pak Kades tuh udah di depan mereka. Terus Pak Kades bilang kayak gini, Ibu memang buta. Namun untuk aktivitas di rumah, beliau mampu mandiri. Karena sudah menghafal tata letak rumah di sini. perkataan Pak Kades tadi langsung mengagetkan mereka dong. Mereka ini lagi kayak gitu-gitu kan, langsung oh iya yaudah deh. Nah, Pak Kades nih duduk nih di hadapan mereka, lesehan ya, mereka hadap-hadapan. Lalu Pak Kades memperkenalkan diri kalau namanya Pak Along, Kades di desa ini. Di sini Hazir cerita nih mengenai tamu dia, temannya si Yola itu hilang. Jadi dia ceritakan semuanya. Tiba-tiba aja si Tiwi ini hilang. Padahal tidur bareng sama si Yola. Setelah Hazir ini bercerita panjang lebar ya, Pak Kades nih manggut-manggut nih dengerin. Si nenek itu tiba-tiba nyelutuk. Dia bilang, Kawan ikam itu disembunyikan hantu. setelah ngomong kayak gitu, beliau langsung berlalu ke belakang. Yola nih ngerasa bingung ya. Yola nih merasa curiga nih sama tingkah si nenek. Karena dia ngerasa nenek itu bersikap aneh dari sore tadi. Tapi juga dia nggak bisa ya berpacu pada intuisinya dia. Secara si Yola ini berada di tempat yang baru. Mungkin aja firasatnya salah. Yola sih sebenarnya inget-inget dia udah ngelakuin hal salah kah, hal tabu kah? Sebenarnya nggak ada. Yola ngerasa dia sama Tiwi tuh nggak ada melakukan hal-hal yang aneh. Hal-hal yang melanggar norma. Nggak ada. Dia kan di desa itu belum 24 jam. Si Azir ini menambahkan cerita lagi nih sama si Pak Kades. Dia bilang, Ampun maaf bah, buahnya tadi kemarian mandian pas Sanjo Kuning. nah Pak Kades yang mendengar itu langsung bilang, Astagfirullah. Temanmu mungkin kena malapetaka karena melanggar Sanjo Kuning. setelah mengucapkan kalimat itu, dari luar tuh terdengar kayak ribut-ribut. Bahkan rumah Pak Kades tuh kayak digedor-gedor gitu loh. Kayak puk-puk-puk gitu. Nah, karena ada suara ribut-ribut, si Yola nih langsung ngeliat kan ke depan. Dia bisa ngeliat dari celah pintu. Jadi pintunya tuh nggak terbuka lebar setengah, tapi bisa kelihatan di luar sana. Dan Yola, dia di tengah temaramnya halaman rumah Pak Kades, dia itu melihat sesuatu yang aneh. Yang mana dia melihat kayak ada siluet orang-orang
kayak banyak orang yang berjalan, kadang kayak sambil dijinjit, terus berputar-putar memegang tongkat, tapi sambil jalan gitu. Kayak menari tapi bukan tarian. Bukan tarian kayak gini, tapi kayak gitu. Nah, Yola tuh ngeliatin kan dari celah pintu. Itu orang-orang tengah malam ngapain ya? Dilihat nih Yola, dia lihat orang-orang jalan. Ternyata di belakang rombongan ini, walaupun itu berbentuk siluet saja, Yola tuh yakin banget kalau yang di belakang itu, yang paling belakang adalah Tiwi. Tiwi ikut sama rombongan itu jalan entah kemana tujuannya. Yola langsung berdiri, dia langsung loncat dan langsung keluar membuka pintu gitu. Tiwi! Nah, anehnya setelah dia buka pintu lebar dan keluar, di depan tuh benar-benar nggak ada siapa-siapa. Bahkan ketika ditengok ke ujung sebelah sana tuh nggak ada siapa-siapa. Sepi. Sepi banget. Hazirnya agak bingung sih sama tingkahnya Yola. Apa yang dia lihat sampai dia bersikap kayak gitu. Kemudian Hazir ngajak Yola masuk lagi ke dalam rumah. Tapi Yola ini udah makin gak enak hati. Perasaan Yola ini makin berkecamuk. Dia udah makin lah pikirannya, ini kenapa, ada apa. Tadi dia ngeliat Tiwi jalan tapi kok tiba-tiba hilang. Sedangkan Pak Kades nih lagi, wajahnya itu terlihat tenang, santai. Dia pun ngerokok. Jadi sambil ngeluarin asapnya gitu kan. Yola nih udah merasa, aduh gimana nih. Di sela-sela Pak Kades ini lagi ngerokok ya. Pak Kades nih bilang kayak gini. Kawan nikam nih kena wisa. Lawan disembunyikan orang Sumbalah. Yola yang denger cuma terengah-engah ya, maksudnya apa gitu, karena itu bahasa daerah. Hazir menjelaskan maksudnya wisa itu apa. Jadi wisa itu adalah kayak penyakit kuning, sakit kuning gitu loh. Yang biasanya kalau di Kalimantan itu bisa jadi selain dikarenakan medis, mungkin saja penyakit kuning itu dikarenakan kena santet ketika senja kuning. Makanya berkaitan dengan penyakit kuning tadi. Yola yang sudah mendengar penjelasan Hazir ini udah kayak bingung banget harus kayak gimana. Aduh. Bahkan dia ngerasa yang dia lihat tadi itu beneran si Tiwi atau bukan. Atau dia hanya berhalusinasi gitu kan. Akhirnya si nenek-nenek ini tuh tiba-tiba keluar lagi mendekati mereka. Dan si nenek ini bilang kayak gini. Kalian pulang ke rumah. Jangan lupa sholat subuh. Kebetulan saat itu udah jam 4-an gitu dan bentar lagi subuh gitu kan. Hazir dan Yola pun apa boleh buat gitu kan. Mereka nggak ketemu Tiwi di mana. Berdasarkan pernyataan Kades, si Tiwi itu disembunyikan sama orang sebelah alias hantu. Ya udah, Hazir pun memutuskan ngajak Yola buat balik. Kalau misalnya si Tiwi tidak ketemu juga, nanti mereka akan cari lagi setelah hari agak mulai siang. Sekaligus minta bantuan dengan warga-warga sekitar. Pamitanlah mereka nih sama si nenek dan Pak Kades. Pak Kades juga bilang nanti bakal ngebantu mereka dalam pencarian Tiwi kalau misalnya si Tiwi nggak ketemu juga. Akhirnya keluar nih dari halamannya Pak Kades, jalan. Nah di sini saat di perjalanan pulang, mereka tuh jalan berdua kan. Di depan ini kalau ke kiri itu ke jembatan gantung ke rumah mereka. Kalau lurus itu ke atas. Waktu mereka jalan, si Yola nih udah mengeluhkan dengan si Hazir. Ini kita udah berjam-jam nyari Tiwi gak ketemu juga. Terus juga di rumah Pak Kades lama banget gitu. Tapi gak ada titik terang dari obrolan kita. Si Hazir punya solusi gak buat nyari Tiwi? Karena Yola dalam keadaan yang sangat-sangat panik gitu kan. Tiba-tiba nih, langkah kaki mereka terhenti ketika mereka sama-sama mendengar suara kayak laki-laki berdeham. Kayak cuman kayak terdengar besar, berat gitu. Spontan mereka stop dong. Sama-sama natap, saling lihat-lihatan gitu. Lalu ngelihat ke sebelah kiri,
Nah, yang mereka lihat itu cuman pohon besar yang diikatkan dengan kain kuning. Di belakangnya tuh gelap. Gelap aja. Itu yang dilihat Hazir. Tapi si Yola, entah apa yang dia lihat, tapi ketika dia nyamping kayak gitu, melihat ke asal suara, Yola ini langsung heboh. Dia langsung teriak, "Astagfirullah!" Larilah Yola. Dia lari. Jadi dia ninggalin Hazir. Hazir yang ngeliat gak ada apa-apa selain pohon besar ini, bingung. Yola ini lari cepet banget. Hazir langsung ngejar dong. Tapi si Yola ini masih berteriak sambil lari. Nah, ini dia. Harusnya Yola ini belok ke kiri menuju jembatan gantung biar pulang. Tapi dia malah lurus ke atas. Hazir ingat kalau ke atas itu makin jauh, makin ke pedalaman dan memasuki desa yang tidak bisa dikunjungi oleh wisatawan, alias desa yang orang-orangnya penduduknya menutup diri gitu. Hazir berteriak nih, Mbak, jangan ke sana, Mbak. Itu batas desa. Mbak, jangan ke sana. Entah kenapa ya, Yola tuh dipanggil-panggil, dikejar-kejar. Gak kekejar sama si Hazir. Yola tuh larinya kayak cepet banget dan kayak gak dengar dipanggil Hazir. Jadilah mereka kejar-kejaran tuh di sana. Jadi itu posisinya udah pukul 4-an subuh. Udah mau subuhan lah. Ayam-ayam tuh udah berkokok ya, ayam-ayam warga. Terus juga pelan-pelan terdengar nih suara alunan ayat suci Al-Quran dari musola warga setempat. Biasanya kan sebelum azan tuh ada yang ngaji dulu. Si Hazir ini udah berjalan, berlari, keringatnya udah mengucur, bajunya udah basah, pagi-pagi udah berlari-larian di gunung mengejar si Yola. Tapi Yola itu udah gak kelihatan. Yola udah gak ada di pandangannya dia, saking cepatnya Yola berlari. Hazir bahkan gak tahu nih dia udah sampai di mana, udah berapa kilometer dia berlari. Karena sepanjang mata memandang, dalam waktu yang cukup lama ya, belasan menit dia berlari, itu tuh udah gak ada lagi pemukiman. Udah gak ada lagi warga-warga di desa PB rumahnya. Kalau makin ke atas mungkin udah masuk ke desa yang lain, desa yang tidak boleh didatangi oleh turis. Nah, Hazir merasa ragu nih buat masuk ke sana. Dia pun berpikir sejenak sambil mengatur nafas. Terengah-engah, dia putuskan buat balik ke desa. Dia turun. Dia harus minta tolong, minta bantuan sama warga-warga di desa PB untuk mencari Yola ataupun Tiwi. Turunlah dia. Jalan, turun ke bawah. Tidak berlari lagi, dia mengatur napas karena dia udah kelelahan banget. Dari tengah malam tadi nyari si Tiwi nggak dapet-dapet, terus dilanjutkan lagi mengejar si Yola kan. Sampailah Hazir di desa tadi ya, udah di jembatan nih, udah memasuki jembatan mau nyeberang. Ketika dia di jembatan ini, dia tuh ngeliat tuh rumah tempat dia nyewa buat tidur sama si Tiwi dan Yola, itu pintunya kebuka dan lampu ruang tengah tuh nyala. Sedangkan dia ingat banget ketika dia turun, dia tadi ngunci pintunya. Dia nutup pintu sama si Yola. Akhirnya dia buru-buru dong, dia lari ini ke rumah. Apa ada orang di dalam rumah ya? Nah, ketika dia masuk ke dalam rumah, dia melihat ada Tiwi di sana. Seketika perasaan dia yang campur aduk, kalut, bener-bener bingung dan lelah, ada rasa lega di sana. Dia langsung mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. nah, Tiwi di sini sadar kalau Hazir udah datang, lalu dia samperin nih si Hazir. Hazir, kalian kemana aja? Aku cariin. Yola mana? Hazir nih di sini dia mengatur nafas dulu, dia duduk, dia menenangkan tubuhnya, sedangkan si Tiwi ini masih ngomel-ngomel gitu menunggu jawaban dari Hazir. Setelah dia agak tenang, barulah dia cerita nih kepada si Tiwi. Dia ceritakan semuanya. Dia ceritakan dari awal saat Yola
bangun nggak ada Tiwi di sampingnya. Terus juga Hazir dan Yola nyari Tiwi, cari-cari di rumah, nggak ada. Mereka memutuskan keliling desa, nggak ada juga. Sampai mereka ke rumah Pak Kades. Dia ceritakan semuanya. Semua kejadian diceritakan sama si Hazir. Tiwi bingung. Loh, aku nggak kemana-mana, Zir. Aku dari tadi tuh di rumah aja. Aku nggak ada keluar atau jalan. Wow. Tiwi juga bilang kalau dia tuh kebangun karena ngerasa nggak enak badan. Jadi dia ngerasa demam gitu. Akhirnya dia bangun nih. Pas dia bangun, udah nggak ada Hazir sama si Yola. Dia juga bingung kenapa dia ditinggalin sendirian di rumah. Hazir yang sudah mendengar penjelasan Tiwi, dia tuh langsung beristighfar berkali-kali. Astagfirullah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, bujur Nini. Tiwi yang udah tahu kalau Yola ini pergi entah kemana, dikejar Hazir, hilang gitu ya. Dia ini udah mulai panik nih Tiwi di sini. Dia bilang, Zir, please pakai bahasa Indonesia. Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Apa maksudnya? Nah, Hazir ngejelasin kalau si nenek-nenek di rumah Pak Kades alias ibunya Pak Kades tuh kan bilang kalau si Tiwi itu disembunyikan sama hantu atau disembunyikan orang gaib gitu. Makanya nggak kelihatan. Sebenarnya Tiwi itu ada aja di kasur itu, cuman disembunyiin gitu. Jadi mereka nggak lihat. Karena itu akhirnya Hazir dan Yolani salah paham. Mereka pun mencari Tiwi tadinya. Nah, berarti saat ini yang hilang itu bukan Tiwi, tapi Yola. Nggak lama kemudian terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Hazir ini langsung bangun. Dia mau ambil wudhu, mau sholat. Dia ngajak Tiwi buat sholat. Terus kata Tiwi sambil cengengesan, lo duluan aja Zir, nggak apa-apa, gue lagi nggak enak badan soalnya, lagi demam kayak gini. Ya dia beralasan aja sih sebenarnya buat nggak sholat. Yaudahlah nih, Hazir sholat. Habis sholat dia siap-siap ganti baju karena bajunya juga habis keringatan banget kan, beres-beres gitu. Udah agak terang. Dia nggak pengen juga membangunkan warga di orang-orang lagi sholat subuh, minta bantuan segala macam. Nunggu terang dulu lah, dan Tiwi mengerti hal itu. Setelah agak terang, Tiwi ini juga merasa kedinginan. Jadi dia makin ngerasa dingin walaupun itu di gunung pastinya dingin. Tapi Tiwi tuh ngerasa kayak meriang gitu. Cuman badannya tuh hangat, panas. Akhirnya mau nggak mau karena temannya hilang, Tiwi harus menguatkan badan kan. Nah, Tiwi di sini sadar nih kalau dia lagi sakit. Sebenarnya dia agak merutuk juga, agak kesel juga kenapa sakit pas lagi liburan kayak gini. Tiwi buka tuh jendela. Oh, ternyata udah mulai ramai nih, warga beraktivitas. Ada yang udah mau bersiap-siap bertani dengan peralatannya. Ada juga warga yang lagi lalu lalang aja, entah dia pulang dari musola. Pokoknya udah ramai lah. Dan udah mulai agak terang. Terus si Tiwi ini memasang sweater dan dia bilang nih ke Hazir, Zir, kita 5 menit lagi berangkat ya, nyari Yola. Oke, kata Hazir. Siap-siap, 5 menit mereka masang sepatu. Nah, pas mereka masang sepatu nih, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghampiri mereka. Dia nanya, Mau kemana pagi-pagi sekali? gitu kan, pakai sepatu lagi, nggak pakai sendal, maksudnya nggak cuma jalan-jalan berarti. Terus Hazir bilang kalau mereka tuh kehilangan teman si Yola yang tadi subuh berlari arah ke atas, ke desa atas. Setelah dijelaskan Hazir, si bapak ini kayak memahami gitu kondisi yang dialami sama Hazir dan Tiwi. Terus bapak-bapak ini tiba-tiba tuh dia langsung memandangi Tiwi. Langsung kayak ngeliatin Tiwi. Dia bilang, Kamu lagi sakit, nak. Coba makan dulu. Hazir bawa deh dia ke warung Acil Minah. nah Acil ini BTW sebutan buat bibi ya di Kalimantan. Akhirnya si bapak-bapak ini nemenin mereka berdua ke warung Acil Minah buat makan. Jadi warung itu warung kecil aja, bentuknya kayak U gitu. Kayak huruf U. Si pedagangnya di tengah, terus meja itu juga dikelilingin sama kursi. Banyak udah warga di sana tuh belanja buat sarapan. Di meja tuh ada kue-kue tradisional, terus juga ada makan-makanannya, kuah-kuahnya kayak gitu ya. Si Acil Minah nih bahkan menawarkan makanan nih kepada si Hazir dan Tiwi. Ditanyain mau makan apa nih, ada ketupat, ada lontong, ada nasi kuning.
Ikannya ada ayam, ada telur, ada hati gitu ya, ada ikan haruan. Nah, waktu menawarkan itu si Acil Minah itu kan ngeliatin Tiwi ya. Dia notice kalau si Tiwi ini lagi sakit. Dia bilang, Ding, kamu garing kah? Kulit ikam tuh kayak kuning-kuning kayak itu nama kuning. Aku nikam nih kena wisa, kata si Acil Minah. Wisa itu adalah penyakit kuning ya, sakit kuning. Nah, si Tiwi itu yang mendengar kayak gitu, dia langsung kayak, hah? Masa iya sih aku sakit itu? Karena perkataan Acil Minah tadi juga, semua mata yang ada di warung itu langsung tertuju kepada Tiwi. Jadi semua itu langsung pada ngeliatin Tiwi gitu ya. Emang bener, jadi kulitnya Tiwi itu kuning, makin kuning, makin kuning. Bola matanya juga menguning. Di saat itu tuh Tiwi kayak bingung gitu, Wisa ini maksud tuh apa? Bisa ular. Bukan, baru dijelaskan sama si Hazir. Nah, salah satu warga yang ada di warung itu, dia bilang, Hakun pas Senja Kuning semalam tuh di desa sebelah ada yang pembunuhan. artinya jangan-jangan tuh karena senja kuning kemarin, karena di kampung sebelah ada yang saling membunuh gitu. Jadi di Kalimantan itu ada kepercayaan nih senja kuning tuh bisa jadi disebabkan atau berkaitan dengan tragedi pembunuhan. Hazir yang mendengar celutukan warga tadi langsung beristighfar lagi. Aduh, udah nggak kehitung deh. Dari kemarin, dari tengah malam sampai pagi ini dia tuh kalau kaget astagfirullah gitu. Karena dia bener-bener pengalaman pertama dia yang ngajak turis mengalami hal aneh. Sebelum-sebelumnya nggak apa-apa, nggak ada hal-hal aneh gitu kan. Acil Minah yang melihat Tiwi itu cuman berdiam dan kebingungan, dia tanya lah. Kemarin waktu Senja Kuning kamu keluar ya? Ya kan? Tiwi sama si Yola kan waktu senja kuning mereka berenang di sungai. Tiwi itu cuman menunduk karena dia menyadari kesalahannya dia. Melanggar tabu, melanggar pantangan di daerah yang dia datangin. Tiwi itu di sini sebenarnya udah merasa kayak salah. Dia udah menyadari kesalahannya dia. Apa mungkin benar memang yang dia anggap tahayul di daerah itu benar adanya gitu. Bahwa ketika senja kuning harusnya dia nggak keluar dari rumah. Tapi yang dia lakukan kemarin adalah mandi dan berenang di sungai. Tiwi di sini badannya udah gemeteran. Dia pengen nangis. Dia malu banget. Karena banyak warga yang memandang dia. Jadi semua mata tuh lagi menatap ke dia. Dia tertunduk. Kemudian dia mengangguk pelan. Artinya dia membenarkan pertanyaan dari Acil Minah. Aduh, semua warga tuh langsung kayak heboh, langsung pada ngobrol-ngobrol. Ada yang bilang, wah sudah kuduga, astaga kenapa bisa sampai kayak gitu? Kenapa beraninya waktu senja kuning malah keluar gitu kan? Nah, suasana tuh makin ramai kan. Bapak-bapak yang ngajak mereka tadi yang ternyata bernama Pak Raji berusaha untuk menenangkan warga. Jadi dia bilang, Udah semuanya diam. Sekarang makan aja dulu. Fokus aja makan ngisi tenaga. Yang lainnya silahkan. Lanjutkan aktivitas masing-masing yang udah belanja pulang. ternyata warga-warga yang setelah mendengar ucapan Pak Raji itu ya mengikuti apa kata Pak Raji. Kemungkinan Pak Raji ini punya pengaruh besar di desa itu. Warga emang udah nggak menatap lagi sama si Tiwi. Tapi Tiwi lah sekarang yang merasa semakin lemas dan matanya pun kayaknya perih banget. Pengen nangis. Tangisnya pun pecah. Dia nangis di sini. Dia cuma bisa terisak-isak. Padahal badannya lagi sakit, demam gitu ya. Pikirannya kalut. Hazir yang di sebelahnya merasa nggak enak sih dengan keadaan kayak gini. Hazir berbisik pelan. Dia bilang, Maaf mbak, saya gagal memandu kalian dengan baik. nah Tiwi yang mendengar itu juga nggak enak karena dia udah sadar nih sebenarnya kesalahan ada di dia kan. Karena dia yang ngeyel kemarin buat mandi ke sungai. Tiwi menggeleng, dia bilang, enggak, ini salah aku Zir. Dan gak lama kemudian setelah dia bilang kayak gitu, si Tiwi jatuh pingsan. Ya, dia jatuh. Syukurnya si Hazir nih sempat memegangi tubuhnya. Tiwi yang pingsan ini langsung dibawa Hazir dan juga Pak Raji buat balik ke rumah.
Dan Pak Raji juga sampai manggil anaknya perempuan bernama Ratih untuk mengurus Tiwi. Karena kan Tiwi perempuan ya, jadi kayak nggak enak aja kalau misalnya Hazir atau Pak Raji yang ngurus mereka, yang ngurus Tiwi maksudnya. Nah, si Pak Raji, Pak Hazir ini nungguin Tiwi siluman nih. Tapi Tiwi ini masih pingsan. Padahal dia juga belum sempat makan kan. Ratih itu udah ada di sampingnya Tiwi. Pak Raji bilang sama Hazir kalau memang si Tiwi ini positif udah kena wisa. Bukan positif hamil ya, positif kena wisa. Jadi kemungkinan besar ya karena senja kuning itu dia langgar. Akhirnya Hazir nih cuman bisa gimana nih Pak buat menyembuhkannya, karena kulitnya si Tiwi itu makin kuning. Jadi makin bergulirnya waktu kulitnya makin kuning dan dia makin demam. Ratih itu di sampingnya Tiwi berusaha menemani Tiwi, menunggu Tiwi tersadar. Dia juga sudah menyiapkan ya makanan dan minuman untuk Tiwi, bahkan sudah memasakkan air hangat. Tidak lama kemudian, kira-kira sekitar 1 jam lah si Tiwi ini pingsan. Dia terbangun dan posisinya kan udah di rumah tuh, tadi dibawa ke dalam rumah. Ketika dia bangun, kepalanya tuh masih pusing banget, berasa kayak goyang. Dia lihat sekitar, oh dia ada di dalam rumah. Lalu dia teringat lagi nih kalau Yola tuh belum sempat dicari. Dia keburu pingsan tadi. Dia langsung nyari Yola di mana gitu kan. Lalu disabar-sabarin lah sama si Hazir sama Pak Raji. Tenang, istirahat dulu karena kamu lagi sakit. Pak Raji juga ngejelasin nih kalau si cewek yang di sampingnya dia tuh Ratih, anaknya dia. Terus untuk Yola, Pak Raji udah menginstruksikan warga-warga yang gak ada kesibukan hari itu untuk mencari Yola. Jadi banyak warga, itu kayak belasan mungkin ya, dibagi-bagi kelompoknya buat jalan ke daerah-daerah sekitaran desa PB. Atau bahkan ke hutan-hutan terutama yang mengarah ke atas. Kan Yola perginya ke atas itu kan arahnya. Buat nyari si Yola. Semoga saja Yola ini ketemu. Tiwi di sini walaupun dia udah tersadar, tubuhnya tuh masih lemah banget. Dia tuh masih lemah banget. Dan makin demam tingginya. Pokoknya kondisinya dia tuh makin sakit lah. Dia disuruh sarapan dulu, disuruh makan dulu. Sebenarnya dia pengen nyari Yola secara langsung, cuman nggak dibolehin sama Pak Raji karena nggak memungkinkan kondisinya dia. Jadi dia disuruh istirahat. Nanti kita tunggu aja kabar dari tim pencari, dari warga-warga yang sudah mau membantu mencari si Yola. Tiwi pun sepakat, oke. Kayaknya dia juga harus memulihkan dirinya sendiri kan. Ya dengan keadaan dia sakit kayak gitu, gimana juga mau bantu Yola, mau nyari Yola, nggak bisa juga. Ngobrol, beberapa jam kemudian udah siang, Pak Kades nih datang nih ke rumah. Datengin mau ngeliat Hazir dan Tiwi gimana kondisinya. Dia juga udah dikasih update pagi tadi kalau yang datang ke rumah dia semalam itu si Yola yang hilang pagi ini. Si Tiwi tuh ada aja di rumah. Nah, Pak Kades itu bilang ke Pak Raji dan Hazir. Jadi Pak Kades ini ada pesan dari ibunya, si nenek itu. Kata si nenek, kalau misalnya nanti sore Yola nggak ketemu juga, maka malamnya harus segera diadakan ritual. Jika memang sakitnya Tiwi itu karena hal gaib ya, karena senja kuning, dan juga Yola itu hilang karena hal gaib, bukan karena ditersut atau gimana-gimana, maka untuk mencari Yola dan menyembuhkan Tiwi adalah dengan cara yang gaib juga, harus dilakukan ritual. Yang lain mendengar perkataan Pak Kades tentu manggut-manggut dan setuju gitu. Mungkin itu adalah jalan terbaik. Di desa itu sendiri, ritual itu bukan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang mengerikan. Itu hal yang biasa bagi mereka gitu, bukan sesuatu yang gimana-gimana. Makanya ketika Pak Kades bilang, yaudah nanti malam kita mengadakan ritual, ya oke, semuanya setuju. Tapi Tiwi yang mendengar dia tuh nggak paham, dia nggak ngerti apa sebenarnya rencana dari orang-orang desa di sini. Apakah itu benar untuk kebaikan dia atau justru sebaliknya? Senja pun datang. Tapi tidak seperti kemarin, senja kali ini normal aja. Senja yang agak gelap-gelap kebiruan gitu. Jadi kalau kemarin senja kuning, ini senja biasa, senja normal. Sampai saat itu pun tidak ada kabar Yola ditemukan. Berdasarkan arahan dari sang nenek,
memang sebaiknya malam nanti akan diadakan ritual. Kondisi Tiwi senja itu juga masih sama sih, bahkan lebih buruk. Padahal siang tadi sebelumnya tuh ada petugas puskesmas yang datang untuk meringankan rasa sakit Tiwi. Cuman ya begitu, karena sakitnya itu karena hal-hal bersifat supernatural ya. Jadi obat-obatan nggak mempan. Berdasarkan rencana siang tadi, malamnya akan dilakukan ritual. Para haji juga sudah menyiapkan untuk acara nanti malam. Jadi memang ada nih alat dan bahan ritual yang harus disiapkan. Terus Hazir bilang sama Tiwi, Mbak Tiwi, nanti malam pas ritual kita akan bertemu Balian. nah Balian itu di Kalimantan, kalau orang nyebutnya mungkin pada umumnya adalah paranormal ya, atau dukun. Di Kalimantan sebutannya Balian. Biasanya laki-laki dan sudah berusia ya udah tua lah gitu. Ada juga sih yang muda, maksudnya nggak tua-tua banget. Tiwi yang mendengar bahwa ritual itu benar-benar akan dilakukan, dia langsung ngebayangin hal-hal yang horor gitu loh. Ritual-ritual pemujaan setan, ritual apalah macam-macam lah yang di pikirannya dia gitu kan. Namanya juga orang kota, nggak ngerti nih sama adat istiadat di situ. Dia tanya, "Hah? Ritual? Ih, horor banget. Apaan sih? Gak usah. Hazir nih mendengar ucapan Tiwi lagi-lagi yang ya dengan sikap dia seperti itu dari kemarin kan sebenarnya dia berusaha untuk menahan diri. Dia berusaha tenang. Mungkin hanya saja si Tiwi ini tidak memahami adat istiadat. Dia tidak mengerti. Jadi Hazir juga tidak mau ngejudge ya. Dia memahami perbedaan persepsi, pandangan antara dia dengan Tiwi yang bukan orang sana. Wajar Tiwi nggak ngerti. Wajar Tiwi nggak percaya. Tapi di sini Hazir harus memberikan pengertian kepada Tiwi agar Tiwi dan Yola bisa pulang dengan selamat, dengan keadaan yang baik. Untuk meyakinkan Tiwi, Hazir nih di sini dia menjelaskan panjang lebar. Dia meminta pengertian dari si Tiwi. Dia bilang, Tolong Mbak Tiwi, sekali ini aja, ikuti saja kami. Kami di sini semuanya tuh pengen ngebantu. Karena kalian itu adalah tamu di tempat kami. Kami menghormati kalian. Jadi saya minta, Mbak Tiwi juga jangan memandang sebelah mata adat istiadat kami. Jangan dianggap ritual kayak gini tuh menakutkan atau horor atau apalah itu. Karena ritual ini tuh bentuk usaha kami untuk mengatasi gangguan gaib yang sudah diwariskan leluhur kami sejak dulu kala. Kami tidak memaksa Mbak Tiwi untuk percaya. Percaya hal-hal di luar nalar Mbak Tiwi. Enggak. Saya pribadi hanya meminta Mbak Tiwi mengikuti dan gak perlu protes atas usaha kami yang ingin membantu Mbak Tiwi. Kalau emang Mbak Tiwi keberatan dengan cara kami bisa saja lepas tangan. Dan itu bukan masalah bagi kami. Hanya saja kami yang gak tega melakukan itu. mendengar ucapan Hazir seperti itu, Tiwi nih ya merasa malu, merasa nggak enak. Keegoisan dia lagi-lagi membuat masalah makin runyam ya. Tiwi merasa benar sih kata Hazir. Nggak seharusnya Tiwi berpikiran seperti itu, walaupun itu bertentangan dengan akal sehatnya dia atau logikanya dia ya. Dia hanya perlu menghargai adat istiadat yang ada di desa itu. Dan justru harusnya Tiwi berterima kasih. Singkat cerita akhirnya sepakatlah. Tiwi mau melakukan ritual. Dan malam itu selepas maghrib, mereka harus ke rumah Balian. Jadi rumahnya itu agak jauh gitu dari tempatnya. Tapi cuma jalan kaki tuh ke sana. Maghrib pun tiba. Habis sholat maghrib, siap-siap, Tiwi, Hazir, dan Ratih itu berangkat ke rumah Balian. Jalan kakilah mereka. Jalan. Nah rumah Balian ini tuh dia kayak menyendiri gitu loh. Tapi nggak jauh dari sana tuh ada rumah yang besar banget panjang. Rupanya itu adalah balai adat. Dulunya balai adat itu tuh dihuni oleh masyarakat Dayak. Jadi ada sekat-sekat gitu loh. Orang dulu tidurnya sana beberapa keluarga. Satu rumah itu terdiri dari beberapa
kepala keluarga dulu. Tapi karena sudah membaiknya perekonomian warga di sana, akhirnya masing-masing setiap warga tuh membangun rumah sendiri. Nah sekarang rumah besar itu akhirnya dipakai jadi balai adat. Kalau misalnya ada kegiatan adat atau ritual adat yang besar, itu diadakannya di situ. Kalau misalnya ritualnya kecil-kecilan aja, misalnya kayak menyembuhkan orang yang sakit karena gangguan hal mistis, ya itu cukup di rumah Balian. Sampailah nih Tiwi, Ratih, dan Hazir di rumah Balian. Di sini Tiwi bisa melihat ada beberapa bapak-bapak warga di sana yang udah di teras duduk-duduk. Jadi mereka emang kayak membantu menyiapkan. Termasuk ada Pak Raji juga di sana. Lalu ada seorang bapak-bapak nih kayak udah cukup berumur, badannya tuh bertato. Dia sedang memegang daun panjang merah gitu, terus mengikatkannya di teras. Pas bapak-bapaknya tuh keluar, dia ngeliat Tiwi dan yang lainnya datang kan. Dia bilang, Silahkan masuk aja Mbak. mempersilahkan Tiwi untuk masuk. Tiwi pun dengan Ratih diajak masuk nih ke dalam. Tiwi itu bertanya ke Ratih, Itu tadi apaan? Kayak daun kuburan. terus si Ratih ngejelasin kalau di sana tuh disebut dengan daun sawang kambat. Jadi daun sawang kambat itu biasanya dipakai oleh Balian, digantungkan, diikatkan di teras sebagai tanda buat orang-orang yang mau ke rumahnya dia. Ketika diadakan ritual, biasanya itu memakan waktu semalaman suntuk. Dan biar ritual itu berjalan dengan lancar, maka Balian tidak bisa menerima tamu. Sedangkan rumah Balian itu sering didatangi oleh tamu kan. Dengan digantungnya daun itu di teras, tamu tuh akan ngerti, oh ini lagi ada ritual, jadi tidak bisa bertamu pada saat itu. Itulah tujuannya. Oh gitu. Tiwi ngangguk-ngangguk nih penjelasan dari Ratih. Keadaan di rumah Balian itu agak berbeda ya, vibes atau suasananya dengan rumah yang mereka sewa. Jadi Tiwi tuh bisa melihat di dinding-dindingnya tuh ada mandau yang ditempel. Terus juga ada gambar-gambar khusus. Rumahnya sama, terbuat dari kayu. Kalau dari bangunan tuh mirip-mirip aja. Terus juga di pojokan rumah, di ruang tengah itu, si Tiwi ngeliat kayak ada alat-alat musik, alat-alat tabuhan gitu loh. Ada apa nih gitu kan, pikir Tiwi. Di tengah ruangan itu juga ada makanan-makanan, kue-kue sama kopi pahit, kopi manis, kopi-kopian dan susu, air putih, sama ayam panggang. Nah, Tiwi bingung. Ini mau ritual atau apa? Karena kok yang dia lihat tuh nggak ada kayak ritual yang dia bayangkan. Yang dia bayangkan tuh kepala kambing kah? Atau ayam yang dipotong masih mentah kah? Gitu-gitu kan. Ada lilin-lilin, ada macam-macam lah di pikiran tuh, seperti ritual yang kita lihat di film-film gitu. Sedangkan yang dia lihat tuh kebanyakan makanan, sajian. Ibu bingung, tapi juga nggak berani bertanya. Ya udah. Nggak lama kemudian, itu dari bilik belakang. Jadi rumah si Balian ini bersekat, ada kamarnya gitu. Jadi keluar dari bilik belakang, mungkin dari dapur. Ada beberapa nenek-nenek keluar lalu duduk di samping alat tabuhan. Terus para nenek itu tuh melihat si Tiwi, lalu tersenyum. Senyum ramah gitu. Tiwi nanya dong ke Ratih, mereka siapa? Kata Ratih, mereka adalah orang yang akan menabuh gamelan, babun, saron. Jadi, di dalam ritual nanti, itu sang Balian tuh akan kerasukan semalaman, lalu akan bacakan mantra sesuai dengan tujuan ritual itu ya, dengan diiringi musik. Nah, pengiring musiknya itu adalah para nenek-nenek. Bisa dibilang kalau mudahnya bagi orang awam, yang menari dan membaca mantra adalah laki-laki, yang memainkan musik adalah perempuan. Begitu. Terus kata Ratih kan, Heran ya, yang mainin musik perempuan. Karena biasanya turis-turis di sini juga bilang kayak gitu. Kebanyakan kan penari perempuan, tapi kalau di sini laki-laki. oh iya kata Tiwi. Tiwi sedikit banyak udah mulai mengerti nih. Adat istiadat yang ada di desa PB. Nggak lama setelah Isa, Balian ini mendekat nih kepada Tiwi. Tiwi disampingi oleh si Ratih. Jadi prosesi mau dimulai. Kata si Balian, dia harus memeriksa dulu nih keadaan Tiwi. Jadi dilihat dulu kayak
kulitnya kan semakin kuning. Terus bagian mana aja yang sakit, ditanya-tanya lah. Kayak dokter gitu loh, kayak nanya-nanya gejalanya, kenapa, kronologinya segala macam. Setelah diperiksa, ditentukanlah, oh ternyata emang kena wisa. Balian memulai prosesi ritualnya. Para nenek udah mulai melakukan gendangan. Nah, udah pada mulai, Balian udah mulai membaca-baca mantra dalam berdiri, dia mengelilingi. Jadi ada juga tuh yang kayak janur di tengah, di antara makanan-makanan itu yang dikelilingi. Jadi sejak saat dia mulai menari, lama-kelamaan tuh Balian kerasukan. Tapi dia tetap melantunkan mantra-mantra. Tiwi diam aja, dia menyaksikan. Ya semoga ritual itu bisa membantu kesembuhan dia dan menemukan si Yola. Di sisi lain ya, di waktu yang sama, Hazir ini dengan rombongan lain, bapak-bapak yang lain juga sedang mencari Yola. Jadi saat bersamaan ritual dilakukan, Hazir dan lainnya ini juga mencari Yola dengan cara ritual begandang nyiru. Jadi begandang nyiru, kalau tadi kan ritualnya ada dua kan. Satu untuk kesembuhan si Tiwi, satu untuk mencari Yola. Kalau kesembuhan si Tiwi itu yang dilakukan Balian. Nah kalau untuk yang mencari Yola itu ritual begandang nyiru. Jadi mereka bawa nyiru. Nyiru itu alat tampi beras. Kalian tahu kan yang dipakai ibu-ibu menampi beras. Nah kayak gitu tuh, sambil digendangkan, sambil dicari dan dipanggil namanya, dan ada beberapa mantra yang dikatakan dalam pencarian itu. Jadi ada warga yang megang nyiru, ada juga warga yang megang senter. Dengan baca-bacakan mantra dan memanggil nama Yola, Yola gitu. Disebarlah nih, mencari di manakah Yola berada. Waktu terus berjalan. Tiwi masih dengan ritualnya, duduk, melihat, mengamati. Hazir mencari Yola di hutan bersama warga. Hazir melihat jam tangannya, dia senter. Oh nggak kerasa udah jam 12 malam. Tapi dia nggak menyerah. Yola harus ditemukan malam ini juga. Nah, waktu dia lagi nyari-nyari gini kan, dia tuh nggak sengaja nih nyenterin. Kayak ada sosok bayangan hitam dengan cahaya merah yang mengintip di antara pohon karet. Hazir tuh mikir, apa itu Yola ya? Atau ada kaitannya dengan Yola? Dia datengin lah tuh sosok itu. Jadi dia penasaran kan. Dia datengin. Jalan-jalan-jalan. Ternyata dia gak sadar kalau dia memisahkan diri dari rombongan. Astaga, Hazir. Ketika dia lihat sekitar tuh gak ada orang-orang lagi. Dia langsung... Astaga, aku sendirian. Suasana itu berubah. Kalau di hutan kan biasanya ada suara binatang malam kan. Kalau Hazir nih ngerasa bener-bener hening, sunyi, senyap. Gak ada bunyi sama sekali. Kayak... Karena situasi kayak gitu, Hazir tuh justru merasa ini tuh gak normal. Harusnya gak kayak gini. Tiba-tiba serak-serak. Serak-serak. Ada bunyi berisik ya di balik semak-semak. Nah, Hazir tuh mendengar kayak ada pergerakan. Kira-kira tuh 20 meter dari dia. Bola matanya Hazir tuh pasti ngeliat kan ke atas, ke samping, ke bawah. Dan tanpa sadar, ketika dia mencari-cari itu, ngeliat-liat kiri, kanan, atas, bawah, ada pohon di depannya Hazir. Dia ngelihat tuh ada sosok yang kurang lebih tingginya 4 meter. Tinggi banget dibanding tubuhnya Hazir. Hazir tuh dia nggak bisa gerak ngelihat sosok itu. Jadi sosok itu tuh kan karenanya malam ya, gelap, tapi kelihatan jelas. Kan itu cahaya rembulan tuh masih kelihatan kan. Itu gede, berbulu, kayak menghadang Hazir gitu. Dia ngerasa tubuhnya tuh makin nggak bisa digerakin. Hazir ini berusaha untuk baca doa, tapi bibirnya tuh kerasa keluh banget. Suara tuh gak bisa keluar dari mulutnya. Pernah gak sih kamu ngerasa kayak pengen ngomong Bismillahirrohmanirrohim, tapi malah kayak gitu. Mungkin itu yang dirasakan Hazir pada saat itu.
Dimulai dari mulutnya yang keluh, dia ngerasa nih lama-lama menyebar ke wajahnya dia, ke lehernya dia, ke dadanya dia, ke tangannya dia, kaku tuh. Jadi kayak kekakuan itu menyebar dari mulutnya dia. Menyebar. Dia ngerasa kekakuan itu kayak berjalan di tubuhnya. Sampailah ke kakinya. Dan sosok itu kayak mendekat, tapi perlahan. Azir dalam hati ini udah baca doa, segala doa dia baca, tapi gak bisa keluar dari mulutnya. Matanya tuh udah merah, sudah meneteskan air mata, karena dia saking takutnya. Ketika sosok itu semakin dekat, Azir yang makin beku, gak bisa gerak sama sekali. Dia langsung memejamkan mata. Dia memejamkan mata, baca doa sebisanya. Tiba-tiba, sebelum hampir saja, nyaris saja sosok itu menabrakkan diri ke Azir, pundak Azir itu ditepuk sama Pak Raji. Azir ketika ditepuk pundaknya langsung jatuh terduduk. Dia langsung lemas, bener-bener tubuhnya itu udah gak ada tenaga, kayak langsung terkuras semua energinya dia. Pak Raji ini kayak tahu apa yang dialami sama si Azir. Dia langsung ngasih gelang. Jadi gelang itu kayak terbuat dari akar. Kalau di Kalimantan tuh akar jari yangau namanya. Dikasihlah buat si Azir. Dia bilang, Pakai nih gelang Azir, sampai kamu pulang ke rumahmu sendiri. jadi nggak boleh dilepas sampai Azir pulang ke rumah dia yang di kota ya. Bukan rumah yang dia sewa. Azir pun mengiyakan, dia ngerti, dia paham. Oke, dia pakailah. Setelah itu, Azir ini berusaha untuk memulihkan dirinya, energinya ditungguin sama Pak Raji. Kemudian melanjutkan pencarian. Pencarian ini masih berlanjut. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 subuh. Warga masih mencari. Karena kalau misalnya ada apa-apa juga bahaya ya. Nama desa juga gitu kan. Ada turis yang hilang di sana. Terus juga warga tidak tega hal seperti itu menimpa sama tamu mereka. Carilah, cari. Nah, di waktu yang bersamaan si Tiwi ini udah ngantuk tapi juga lemas, sakit. Dia masih menyaksikan ritual itu berjalan. Walaupun dia itu dalam posisi mengantuk dan badan lemas, sebenarnya Tiwi itu ngerasa kayak ada perubahan yang positif di tubuhnya. Cuman nggak langsung gitu. Kayak langsung sembuh nggak, masih lemas. Cuman kayak ada perasaan, kok aku ngerasa membaik ya. Itu yang dirasakan Tiwi. Singkat cerita, udah jam 4 subuh. Ritual pun selesai. Ya, si Balian itu dalam keadaan kesurupan ya. Dia melakukan ritual berjam-jam sampai subuh. Tiwi aja tuh sampai merinding waktu dia ngeliat. Si Balian tuh kuat banget. Bayangkan dia menari-nari itu full sampai subuh. Akhirnya karena ritual udah selesai, penjelasan bla 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 bla, diselesaikan lah nih. Tiwi pun izin buat balik ke rumah. Dia sama Ratih. Tiwi, Ratih balik ke rumah diantar dengan beberapa orang bapak-bapak di warga desa itu. Mereka berjalan melewati gelapnya malam, dingin. Tiwi pengen tidur deh segera mungkin. Tapi juga di sisi lain pikirannya, Yola ketemu gak ya? Yola ketemu gak ya? Itu yang dia pikirin. Nah, waktu mereka berjalan, mau masuk ke jembatan gantung, tiba-tiba itu tuh ada suara salah seorang bapak-bapak yang berteriak kayak gini. Ketemu. Dia sambil bawa obor gitu kan, sambil berlari gitu ngasih tahu yang lain. Terus tidak lama kemudian tuh warga yang tadi kelompok sini dikabarin, dipanggil, ngumpul lah semuanya. Tiwi yang apaan nih ketemu, apa Yola yang ketemu gitu kan. Dia langsung berbalik, padahal udah di jembatan kan, dia balik mendatangi kerumunan. Banyak tuh bapak-bapak, misi pak gitu. Dia masuk tuh kerumunan itu. Dan benar, yang dia lihat adalah sahabatnya Yola.
Tiwi bisa melihat di sana ada Yola yang sedang meringkuk duduk di bawah pohon. Pohon yang dibalut kain kuning. Tiwi yang lihat Yola tuh langsung berteriak, "Yola! Yola!" gitu. Langsung dia peluk lah si Yola ini. Dan dia bisa ngerasain tuh badannya Yola tuh dingin banget. Nah, anehnya Yola tuh nggak ngerespon di sini. Jadi dia bukan kayaknya senang gitu ya dengan melihat Tiwi. Dia tuh masih meringkuk kayak gini loh. Masih kayak gitu. Nggak pengen berlama-lama, Tiwi tuh langsung membawa Yola buat balik ke rumah. Jadi dia bopong lah. Dan ditemani semua warga. Jadi warga-warga mencari tadi tuh ngikutin mereka di belakang. Melewati jembatan, masuklah ke rumah. Dan sepanjang jalan itu juga, si Yola tuh nggak ada ngomong sama sekali. Bahkan tatapan matanya dia tuh kosong. Jadi kayak nggak ada nyawa gitu loh. Ngerti kan kalian orang yang tatapannya kosong? Masuklah ke dalam rumah. Ratih itu memasakkan air hangat biar mereka bisa minum. Hazir juga merasa tenang. Di sisi lain akhirnya Yola ditemukan. Pencarian mereka yang luar biasa, bisa dibilang 24 jam, itu berakhir. Tanggung jawab Hazir yang membawa mereka itu luar biasa sih. Dia nggak bisa ngebayangin kalau seandainya Yola nggak pernah ditemukan. Dengan tingkah aneh si Yola, ada beberapa warga di sana yang ngerasa Yola tuh sebenarnya belum sepenuhnya kembali. Dalam artian jiwanya dia tuh belum sepenuhnya ada di tubuhnya gitu. Tubuhnya udah ada, tapi mungkin jiwanya itu tuh belum full sepenuhnya ada. Makanya dia bertingkah aneh. Tapi si Tiwi berusaha berpositif thinking ya. Mungkin Yola ini trauma, jadi nggak mau ngomong. Walaupun begitu Tiwi tetap nyoba nih ngobrol sama si Yola. Nanya ke Yola, "Yol, lo kenapa sih? Yol, kok lo bisa begini sih? Cerita sama gue." Tapi Yola tuh tetap nggak ngasih respon sama sekali. Akhirnya tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya Yola. Tiwi ini mencoba untuk, ya udahlah, aku harus mengerti posisi ini. Mungkin Yola memang trauma. Dia bantu si Yola ganti baju, bersih gitu ya. Lalu mereka tiduran sebentar. Karena Tiwi udah memutuskan mereka abis tidur bangun nanti langsung balik ke Jakarta. Atau paling enggak ke kota dulu deh. Ke kota dulu, pergi dari desa ini. Azan subuh pun berkumandang. Ini udah subuh ya. Hazir pun sholat. Terus si Yola dan Tiwi ini masih rebahan. Mata Tiwi tuh penuh dengan kekhawatiran, sedangkan mata Yola tuh kosong gitu. Si Ratih yang masih di rumah itu mendekati Hazir. Jadi dia bilang, "Kak, kayaknya Mbak Yola tuh belum kembali sepenuhnya deh. Jiwanya masih ada di sebelah. Mungkin butuh waktu. Atau butuh sekali lagi ritual." Hazir tuh bingung mau ngejelasin ke Tiwi. Ya Tiwi kayak gitu wataknya. Tahu sendiri kalian. Tapi ya gimana? Sedangkan Tiwi tadi udah bilang ke Hazir kalau dia mau balik hari ini juga. Ya Hazir pada akhirnya yang cuma bisa berterima kasih kepada warga dan Ratih. Lalu si Ratih ini mengangguk. Dia pun pamit nih mau pulang ke rumah. Tapi ketika dia mau sampai di depan pintu, dia itu berhenti sebentar kayak teringat sesuatu. Lalu dia bilang lagi kepada si Hazir, Kak Hazir, aku nggak tahu ya, ini feeling aku aja atau semoga nggak terjadi. Kayaknya mereka ketulahan karena melanggar pamali di sini. Dan aku rasa, tapi semoga nggak kejadian. Mbak Yola sulit buat balik kayak sedia kala. Aku nggak tahu. Setelah itu, si Ratih ini pergilah pulang dia. Hazir hanya bisa memegang kepalanya dengan kepusingan ini. Yola dan Tiwi tertidur. Mereka istirahat. Yaudah, Hazir juga dia beres-beres, dia mengistirahatkan tubuhnya karena udah capek banget. Jadi dalam 2 hari ini
Dia tuh bener-bener capek banget fisiknya. Nanti gimana lah, apakah Tiwi mau bertahan atau enggak, itu keputusan dia. Yang penting Hazir sudah mengusahakan dan mengembalikan Yola. Singkatnya, sekarang udah pukul 9 pagi. Mereka udah bangun lagi, udah sempat tidur juga. Jadi udah agak segar. Dan si Tiwi ya, dia membuka jendela, dia melihat warna kulitnya udah berangsur membaik. Jadi udah nggak sekuning kemarin. Bahkan dia merasa demamnya udah turun. Dia nggak selemas kemarin. Dia udah lebih berenergi sekarang. Saat itu Tiwi langsung buru-buru mengemasi barang-barang mereka, termasuk barang-barangnya Yola. Sedang Yola itu lagi duduk di teras, diam aja, termenung. Lalu si Hazir itu lagi datang ke rumah Pak Kades, ke rumah Pak Raji, ke rumah Balian, semuanya lah, ke warga-warga yang membantu. Dia mau pamitan, dia mau mengucapkan terima kasih juga, karena kan bagaimanapun dia penanggung jawab dalam perjalanan ini. Setelah selesai Hazir datang-datang ke rumah warga, dia balik nih, nemuin Tiwi dan Yola. Dia bilang, Mbak Tiwi, bisa nggak bertahan lagi di sini? 3 hari lagi. Ritual kemarin buat nyembuhin kalian dan juga nemukan Mbak Yola, itu diniatkan untuk arwah adat. Jadi akan ada 1 kali lagi ritual. Dan itu buat biar Mbak Yola kembali normal. 3 hari lagi, Mbak. Tiwi yang mendengar itu tidak bisa berkompromi di sini. Dia merasa harus segera pulang, gak bisa ditunda-tunda lagi. Jadi Tiwi tuh menghela napas panjang dan dia bilang ke Hazir, gini Zir, gue nggak bisa lebih lama di sini. Gue nggak tahu apa yang terjadi lagi kalau kita stay lebih lama. Nggak cukup apa yang terjadi ke gue dan Yola. Lu lihat tuh Yola, dia trauma. Nggak bisa diajak ngomong dari tadi. Jelas banget, Tiwi tuh udah mulai emosi lagi, sesuai dengan wataknya. Nah Hazir di sini ya udah dia nggak bisa maksa kan. Ya udahlah, dia pikir dia ikutin aja karena toh mereka kliennya. Setidaknya dia udah berusaha semaksimal mungkin. Lalu Hazir mengajak mereka berdua menuju ke mobil. Tutup kunci, Hazir pamitan dengan pemilik rumah, ngasih kunci. Berangkatlah jalan nih menuju mobil melewati jembatan. Tek 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 tek. Sampai di mobil, si Yola dimasukin dulu nih di dalam mobil. Nah Tiwi sama Hazir mau ke Pak Kades sebentar, izin. Sesampainya di rumah Pak Kades, di sini ada nenek dan Pak Kades ya. Tiwi dan Hazir ini pamitan. Terus si neneknya juga bilang, kenapa gitu harus balik sekarang? Kenapa nggak nunggu 3 hari lagi buat aruh adat? Cuman kata si nenek, mereka tetap akan mengadakan aruh adatnya kok nanti. Tapi ya semua sih terserah kalian. Mau balik atau enggak, semoga aja nanti Yola bisa kembali seperti semula. Tapi yang jelas, urusan Tiwi Yola itu belum selesai di desa ini sebenarnya. Cuman Tiwi tetap kekeh. Di sini sebenarnya nenek tuh kayak ngasih isyarat buat stay. Karena kalau misalnya Tiwi pergi dengan Yola, pergi dari desa itu sebelum aruh adat, mereka nggak tahu apakah Yola bisa kembali atau enggak. Tapi kalau misalnya mau bertahan itu udah pasti bisa kembali normal ya. Tapi dengan si Yola pergi, ya nggak tahu berhasil kah atau tidak gitu. Tapi Tiwi tetap kekeh. Dia tetap pengen pulang saat itu juga. Akhirnya Tiwi pamitan, dia bilang, ya udah Nek, kita tetap balik hari ini. Yola juga masih trauma, dia tetap nggak bisa diajak ngobrol dari pagi tadi ditemukan. Yaudah gitu kan, mau dikata apa lagi. Setelah pamitan salaman, baliklah mereka ke mobil. Berangkatlah mobil itu menuju kota, yang artinya harus menempuh perjalanan lagi sekitar 4 jam. Di perjalanan ini beda banget suasananya dengan mereka waktu berangkat. Waktu berangkat itu kan penuh dengan keceriaan gitu, antusias. Di jalan ini tuh Yola cuman diam, matanya kosong. Sedang si Tiwi juga berkecamuk pikirannya, memikirkan balik hari ini pesawat masih ada atau enggak, atau besok aja gitu kan. Hazir juga mengkhawatirkan kondisi kliennya ini. Agak sulit juga bagi Hazir menghadapi Tiwi,
Karena Tiwi ini keras kepala ya sebenarnya. Setelah 4 jam lebih perjalanan ya, ini nih makin terasa panjang banget perjalanan karena sepi, nggak ada suara di antara mereka, nggak ada obrolan. Akhirnya Tiwi memutuskan untuk di-drop di sebuah hotel. Jadi mereka menginap dulu 1 malam dan besok pagi akan balik ke Jakarta. Di sini si Hazir mengucapkan banyak minta maaf. Walaupun ya Tiwi juga minta maaf, dia merasa sebenarnya semua hal yang terjadi kepada dia dan Yola itu berawal dari kecerobohan mereka. Tapi ya udah, Hazir menekankan semoga Yola bisa normal, bisa diajak ngobrol lagi, tidak trauma lagi. Entah apa yang dialami Yola waktu dia hilang, itu juga belum diketahui gitu kan, karena Yola masih nggak bisa diajak ngomong. Kata Hazir kalau sewaktu-waktu Tiwi merasa butuh bantuan dan mau balik lagi ke Kalimantan, hubungi aja. Hazir akan siap membantu. Tapi Hazir berdoa semoga Yola akan membaik, berangsur membaik, karena Hazir nanti 3 hari kemudian juga akan kembali ke desa itu untuk mewakili mereka menyelesaikan ritual. Cerita pun berakhir di sini. Hazir berpisah dengan Tiwi dan Yola, kliennya dia. Teman yang dia kenal di Lombok, si Yola, malah mengalami hal yang tidak terduga. Kejadian-kejadian itu membuat Hazir lebih berhati-hati sih. Dan Tiwi, dia nggak tahu bagaimana ke depannya. Yang penting dia harus balik segera ke Jakarta bersama Yola. Cerita berakhir di sini. Pesan moralnya apa teman-teman? Dimanapun kita berada, seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Semoga cerita yang udah kamu dengar ini bisa menghibur kamu, atau bahkan menjadi gambaran kamu tentang Kalimantan, mitos-mitos di Kalimantan. Siapa tahu ada yang mau tertarik jalan-jalan ke Kalimantan. Ya, semua sih balik lagi ya kepada diri kita. Tidak semuanya seseram itu kok. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kamu selalu sehat, baik, dan berbahagia. Tunggu cerita-cerita horor lainnya. Kamu bisa tonton di Karya Karsa ataupun baca versi teksnya dan nonton di YouTube. Aku Gusti Gina, sampai di sini dulu. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.